Pemirsa, hujan yang terjadi pada Kamis siang hingga Jumat pagi membuat sejumlah wilayah di DKI Jakarta ini terendam banjir. Selain permukiman warga, banjir juga membuat kawasan Jalan Pesing Garden RT 12 RW 02, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ketinggian air berwarna hitam ini mencapai 60 cm. Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan ruas Kemang Utara kembali terendam banjir. Selain tak bisa dilalui kendaraan, banjir pun berdampak pada terganggunya aktivitas warga di sekitar lokasi. Banjir membuat ruas jalan Kemang Utara lumpuh dan tak bisa dilalui kendaraan apapun. Para pengendara yang melintasi lokasi terpaksa harus memutar balik kendaraannya. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta segera melakukan percepatan normalisasi kali dan refungsi saluran air. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Jumat dini hari membuat sejumlah jalan di ibu kota ini terendam oleh banjir. salah satunya di terowongan Tol Cawang dari arah Bekasi menuju Tanjung Priuk. Banjir setinggi sekitar 50 cm membuat kendaraan kecil seperti mobil pribadi tidak dapat melintas. Sementara sejumlah truk yang nekat menerjang banjir mengalami mogok. Mesin-mesin pompa di terowongan disebut berfungsi, namun debit air yang sangat tinggi membuat air membutuhkan waktu cukup lama untuk surut. Akibat banjir, petugas mengalihkan arus lalu lintas menuju tol dalam kota menuju Jalan MT Haryono. Tadi kenapa bang, mogok? Dalam banjirnya. Banjirnya dalam sebenarnya? Iya. Banjir di tol ya bang? Di tol. Sekarang udah nyala mobilnya? Udah. Iya. Banjirnya berapa ya bang? Inilah. Berapa senti? 50, 40? Ya, 50-an lah, sekitaran segini kok. Terusnya tadi apa yang rusak mobilnya? Apa? Enggak, cuma lepasin. Kan di water kan masuk airnya. Itu aja. Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi sejak dini hari ini membuat Jalan Bintara Raya Bekasi Barat, Kota Bekasi terendam banjir hingga ketinggian 60 cm. Akibatnya akses jalan penghubung antara Kranji menuju Pondok Kopi terputus. Sejak Jumat pagi, pemirsa, Jalan Raya Bintara tepatnya di depan perumahan Duta Kranji terendam banjir dengan ketinggian mulai dari 30 hingga 60 cm. Jalan penghubung antara Kranji menuju Pondok Kopi tersebut terputus. Selain hujan deras, banjir di Jalan Bintara Raya terjadi akibat luapan Kali Cakung. Kali Cakung yang melintasi perumahan Duta Kranji juga membuat perumahan tersebut terendam mulai dari ketinggian 30 hingga 50 cm.
Dan untuk melihat kondisi terkini dari banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan juga Bekasi, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan rekan kami Imran Tajudin di Tegal Parang dan juga ada Christopher Emmanuel di Kampung Melayu serta Kurnia Sari di Bekasi, Jawa Barat. Ya, kita akan melihat situasi terkini di Tegal Parang terlebih dahulu. Ada Imran Tajudin di sana. Selamat siang Imran, bagaimana kondisinya saat ini? Apakah banjir masih cukup tinggi menggenangi wilayah tersebut? Ya, kalau Tegal Parang sebenarnya adalah genangan air yang sempat merendam wilayah ini lebih dari 1 meter, bahkan lebih sampai mencapai 1,5 meter. Namun kondisinya siang ini memang sudah mulai surut. Ada 3 RW yang terdiri dari 10 RT yang sempat terendam air karena memang ini disebabkan oleh aliran dari Sungai Cideng yang kami berada di pinggir aliran Sungai Cideng ini yang kemudian meluap sehingga mengakibatkan beberapa rumah di sini terendam air begitu atau genangan air. Ini memang terjadi setiap kali hujan deras terjadi di wilayah ini, namun menurut warga ini adalah yang terparah selama beberapa tahun terakhir. Karena ketinggiannya cukup tinggi dan juga cukup banyak kemudian wilayah yang terendam air. Tidak ada korban jiwa dalam banjir yang terjadi hari ini, hanya ada 1 rumah yang kemudian pagarnya jebol begitu sehingga mengakibatkan rumah tersebut kemasukan air begitu, sehingga saat ini juga dalam proses pembersihan dari pihak PPSU dibantu juga oleh pemilik rumah dari warga yang kemudian terdampak banjir. Selain di wilayah Tegal Parang, di wilayah Mampang juga kemudian ada genangan air, namun sampai dengan siang hari ini juga sudah mulai surut begitu ketinggian air di sana. Penyebabnya memang adalah Sungai Cideng. Kalau Anda lihat ini adalah Sungai Cideng tepat berada di sekitar wilayah kami mengabarkan, mengakibatkan banjir yang terjadi di sini karena luasannya juga cukup sempit begitu dan ditempati oleh rumah-rumah yang tepat berada di samping dari kediaman dari warga-warga di sini, sehingga ini yang kemudian sedang diupayakan oleh pihak dari kelurahan bahwa setiap harinya akan ada petugas PPSU sebanyak 16 orang yang akan diturunkan setiap hari untuk mengeruk kali ini. Namun memang karena diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan banjir terjadi di wilayah ini. Saya kembalikan kepada Ken dan juga Yomi di studio. Baik, terima kasih Imran. Masih di Jakarta ya, kita akan memantau bagaimana kondisi banjir di Kampung Melayu. Ada Christopher di sana. Christopher, bagaimana sejauh ini pantauan banjir di sana? Ya, selamat siang Yaumi, Ken dan pemirsa. Memang untuk banjir yang terjadi di Cipinang Melayu, Jakarta Timur ini saat ini sudah mengalami surut atau saat ini berada pada ketinggian 30 hingga 50 cm untuk ketinggian airnya. Di mana memang untuk ketinggian air mencapai titik tertingginya itu tadi dini hari tadi sekitar pukul 2 hingga 3 waktu Indonesia Barat, di mana mencapai hingga 1 meter. Namun memang untuk ketinggian air sendiri sudah mulai surut, di mana untuk proses evakuasi sendiri sudah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jakarta Timur dengan mengerahkan ada 5 unit perahu karet beserta 30 personil, dan saat ini sudah ada 22 warga yang telah dievakuasi atau telah dipindahkan dari rumah mereka yang terendam banjir ke tempat yang lebih tinggi ataupun rumah kerabat mereka di tempat yang lebih tinggi di Cipinang Melayu ini, khususnya di RW 4 Cipinang Melayu, Jakarta Timur ini. Dan memang untuk pengungsian sendiri memang tidak dibuka, atau biasanya memang untuk wilayah Cipinang Melayu ini pengungsian dibuka di wilayah Masjid Universitas Borobudur, namun hingga saat ini memang belum dibuka. Hanya memang untuk warga yang terevakuasi akan diungsikan ke tempat yang lebih tinggi ataupun rumah kerabat mereka di wilayah Cipinang Melayu yang tidak terendam banjir. Dan memang untuk banjir yang dari Cipinang Melayu ini merupakan banjir hasil luapan Kali Cipinang yang memang terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi, utamanya sejak kemarin Selasa 18 Februari 2021, dan memang sudah akhirnya meluap dan mencapai titik tertingginya sekitar pukul 2 hingga 3 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, yang mencapai ketinggian 1 meter. Dan untuk proses pemompaan air yang ada di Cipinang Melayu sendiri memang sudah dilakukan pemompaan air untuk dialihkan ke wilayah Pangkalan Jati. Dan memang untuk sementara saat ini listrik juga untuk sebagian masih ada yang dipadamkan, dan warga sebetulnya masih bisa beraktivitas seperti biasa karena memang untuk ketinggian air sudah surut hingga 30 hingga 50 cm.
Dan memang untuk proses evakuasi sendiri nanti masih akan terus dilanjutkan karena memang masih ada beberapa warga yang memilih untuk bertahan di dalam rumah, terutama bagi warga yang memiliki rumah bertingkat. Mereka memilih untuk bertahan di dalam rumah daripada dievakuasi oleh tim petugas gabungan. Dan untuk protokol kesehatan sendiri, menurut pantauan kami memang terus diperketat di wilayah Cipinang Melayu sendiri, di mana dari petugas gabungan baik dari Damkar maupun Satpol PP terus mengingatkan warga untuk terus mengenakan masker selama berada atau di wilayah banjir ataupun pengungsian. Untuk sementara demikian, Yaomi kan kembali ke Anda di studio. Ya, di Cipinang Melayu banjirnya juga sudah mulai surut, tapi bagaimana kondisinya di Bekasi, Jawa Barat akan kita tanyakan kepada Kurnia Dwi Hapsari di sana. Nia, bagaimana nampaknya di belakang Anda masih cukup tinggi genangan airnya? Ya, selamat siang, Ken Ane, Yaomi, dan juga pemirsa. Sejak Jumat dini hari, hujan deras memang mengguyur wilayah kota Bekasi dan membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satunya tempat saya mengabarkan saat ini yaitu di perumahan Mas Naga, Bintara Jaya, kota Bekasi. Di mana air yang merendam perumahan ini mulai dari ketinggian 30 cm hingga yang paling dalam di belakang perumahan yaitu sekitar 1 meter. Air yang merendam perumahan Mas Naga, Bintara Jaya ini terjadi selain akibat hujan deras juga diakibatkan karena meluapnya air Kalibong yang berada di dalam perumahan. Dan akibat banjir ini, sebagian warga yang memiliki lantai 2 memilih untuk tetap berada di rumah dan sementara yang tidak memiliki lantai 2 terpaksa mengungsi ke tanah keluarga. Saat ini BPBD Kota Bekasi tetap bersiaga untuk melakukan proses evakuasi dan tadi juga kan Anda, Yaomi dan juga pemirsa ada 7 orang yang itu satu keluarga di perumahan Mas Naga Bintara Jaya ini yang sedang melakukan isolasi mandiri karena terkena COVID-19. Namun satu keluarga tersebut akhirnya dievakuasi oleh BPBD dengan menggunakan perahu karet dan juga APD lengkap. Lantaran satu keluarga tersebut rumahnya terendam dan tidak memiliki lantai 2. Dan satu keluarga tersebut yang mengalami diungsikan sementara ke kantor RW dan nantinya rencananya mulai hari ini juga satu keluarga tersebut akan dibawa oleh petugas ke rumah sakit darurat di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Sementara saat ini warga di perumahan Mas Naga masih membutuhkan bantuan logistik karena tadi kami juga melihat ada beberapa relawan yang sudah mulai datang untuk memberikan makan siang kepada korban banjir di perumahan Mas Naga Bintara Jaya ini. Baik, Nia, ini antisipasi apa yang dilakukan oleh warga saat ini di mana prediksi hujan masih akan terus mengguyur wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya sekitar hari ini dan juga besok? Iya, Yaomi dan juga pemirsa, memang setiap tempat di khususnya perumahan-perumahan yang tergenang banjir di wilayah Bekasi ini sudah disiagakan tim dari BPBD dan juga tim reaksi cepat penanganan banjir dari masing-masing wilayah juga terus melakukan pemberitahuan atau informasi kepada warga tentang ketinggian muka air yang kemungkinan akan kembali terjadi begitu. Dan saat ini kalau di perumahan Mas Naga Bintara Jaya ini sudah banyak warga yang keluar dari perumahan lantaran saat ini air belum surut dan justru air ini dilihat atau dipantau justru semakin meninggi, Yaomi. Terima kasih rekan-rekan informasinya Kurnia Dwi Hapsari dari Bekasi, Christopher Emmanuel Cipinang Melayu, dan sebelumnya Imran Tajudin dari wilayah Tegal Parak.